Yesus. Saudara-saudari dan anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perayaan Ekaristi itu kadang-kadang diibaratkan kalau dalam pesta kondangan itu, dalam upacara atau pesta apapun, misalnya pesta pernikahan itu, setiap orang mempersiapkan diri, dan orang-orang yang sudah diundang sungguh-sungguh mempersiapkan diri, misalnya dengan memakai pakaian yang indah. Pokoknya pakaian yang paling bagus dikenakan supaya bisa kelihatan neces ketika berada di tempat perjamuan itu. Dan dalam perjamuan itu biasanya ada tuan rumah yang mengundang, dan biasanya juga ada panitia. Segala sesuatu dipersiapkan oleh panitia sehingga perayaan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan semua tamu di dalam perjamuan itu sedapat mungkin bisa mengambil bagian dan berpartisipasi dengan baik. Dan ketika perjamuan digelar, maka tuan perjamuan dan juga panitia dapat memastikan dan menjamin bahwa semua tamu yang diundang yang berpartisipasi di dalam perjamuan itu harus bisa mendapatkan makanan dan minuman secukupnya. Tidak boleh ada tamu yang diundang kelaparan atau kehausan karena tidak mendapatkan makanan dan minuman. Saudara-saudari yang terkasih dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Ekaristi yang kita rayakan sama seperti perjamuan itu sendiri. Kalau di dalam perjamuan itu ada tuan pestanya, lalu ada panitia yang mengurus segala sesuatunya. Di dalam perayaan Ekaristi ini juga ada tuan pesta itu, dan tuannya ialah Yesus Kristus sendiri. Dialah yang mengundang kita semua, yang mengundang anak-anak sekalian untuk mengambil bagian di dalamnya. Dan supaya bisa mengambil bagian dalam perjamuan yang Yesus adakan ini, maka anak-anak sekalian sudah mempersiapkan diri, antara lain melalui pemahaman, melalui ilmu yang diajarkan oleh para pendamping selama sekian bulan. Lalu ada juga persiapan dekat menjelang perayaan hari ini, yaitu anak-anak harus mempersiapkan diri dengan mengaku dosa secara pribadi supaya lebih pantas untuk bergabung dalam perayaan, dalam perjamuan di mana Kristus sendiri mengundang adik-adik sekalian, anak-anak sekalian secara pribadi maupun bersama untuk mengambil bagian di dalam perjamuan ini. Dan di dalam perjamuan ini itu bedanya. Kalau dalam perjamuan pesta kondangan atau pesta nikah itu, makanan itu disediakan oleh tuan rumah dan disajikan oleh panitia. Sedangkan dalam perayaan Ekaristi seperti ini, makanannya sendiri, tuan perjamuan itu yang mengadakan pesta, yang mengundang kita itu Kristus sendiri, dan di dalamnya dia juga memberikan dirinya, dia membagikan makanan sekaligus. Dia tuan pesta, tapi juga sekaligus sebagai makanannya sendiri. Jadi kita semua diundang oleh Kristus, anak-anak sekalian diundang oleh Kristus, dan nanti dalam perjamuan itu dia akan membagikan, memecah-mecahkan dirinya, bagi-bagi roti itu, pecah-pecahkan roti itu, lalu dibagi-bagikan. Itu yang terjadi di dalam perayaan Ekaristi. Anak-anak sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, lalu maknanya apa? Kalau di dalam bacaan kedua tadi diungkapkan dua hal. Yang pertama, kalau kita merayakan Ekaristi seperti ini, sama seperti adik-adik sekalian untuk pertama kalinya bergabung dengan Yesus Kristus dan nanti terima tubuh Kristus dan darahnya itu, yang pertama yang kita lakukan adalah bersyukur bahwa Yesus itu tidak mengundang sembarang orang. Tidak semua
anak pada umumnya, anak kebanyakan di luar itu, tapi diundang untuk yang sudah mempersiapkan diri, ya, untuk 3 bulan persiapan pelajaran, lalu persiapan dekatnya dengan pengakuan dosa dan lain sebagainya. Nah, itu ya, kita bersyukur bahwa Yesus itu telah mengundang adik sekalian, tidak hanya bergabung untuk merayakan perjamuan Tuhan pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena setelah 3 bulan yang lalu, sejak 3 bulan yang lalu, anak-anak sekalian membuka diri dan mau diundang oleh Yesus Kristus untuk mengambil bagian dalam perjamuan ini. Sehingga persyaratan misalnya selama 3 bulan itu mungkin alpanya hanya boleh 3 kali, lewat dari situ dinyatakan gugur gitu. Nah, bersyukur bahwa sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan persiapan dekat kemarin itu, adik-adik semua hadir. Kita bersyukur kepada Tuhan. Itulah Ekaristi itu. Bersyukur karena sejak 3 bulan lalu sampai dengan saat kemarin dan hari ini Tuhan mengundang dan kita semua layak. Kelayakan itu melalui persiapan kemarin itu secara rohani, secara spiritual, adik-adik bersih, bebas dari dosa karena sudah pengakuan kemarin itu. Lalu diungkapkan juga dengan pakaian putih yang kamu pakai itu. Nah, di hari ini kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan ya, atas rahmat itu. Lalu dalam bacaan kedua juga tadi dikatakan bukan hanya bersyukur karena Tuhan membimbing kita sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan saat ini masih sehat dan boleh merayakan Ekaristi ini, tapi kita datang bukan hanya untuk bersyukur, tapi dikatakan tadi untuk bersatu dengan Dia. Ya. Ya. Karena itu Ekaristi itu artinya apa? Ekaristi itu membuat anak-adik sekalian ya, menjadi anak-anak Yesus. Ya. Menjadi sahabat-sahabatnya Yesus. Itu artinya bersekutu ini. Nanti ketika Yesus memecah-mecahkan, membagi-bagikannya kepada kamu, di situ kamu bersatu dengan Yesus dan Yesus bersatu dengan kamu. Ekaristi itu adalah persekutuan. Memang sungguh-sungguh bersekutu. Nanti sungguh-sungguh menjadi nyata dan konkret persekutuan itu. Ketika imam memberikan tubuh Kristus, lalu kamu jawab amin, lalu makan tubuh Kristus itu, lalu sejak saat itu Kristus itu bersatu dengan kamu. Kamu menjadi anaknya, kamu menjadi sahabatnya. Ya. Tentu konsekuensinya besar. Ya. Kalau sudah menjadi anak Yesus, sudah menjadi sahabat Yesus itu, ya maka mungkin kemarin itu kalau kalau berhadapan dengan orang tua, kalau disuruh belajar atau diminta sesuatu untuk diperhatikan itu mungkin agak ngomel-ngomel sedikit ya, tapi kalau sudah bersatu dengan Yesus, menjadi sahabat Yesus, menjadi anak Yesus itu ya mungkin jangan terlalu ngomel dengan orang tua, nurut pada orang tua. Kalau orang tua perintah begini ikuti saja karena sahabat Yesus ini tidak boleh melanggar tidak boleh melawan orang tua. Dan menjadi sahabat Yesus, menjadi anak Yesus itu juga harus taat kepada guru-guru di sekolah. Ya, meskipun sekarang ini sekolah online, ya kalau ada peraturannya itu untuk ikut, ya ikut itu. Itu anak Yesus. Itu tandanya sahabat Yesus itu. Ikut peraturan. Ikut peraturan. Nanti juga dalam minggu-minggu ke depan, ya mungkin selalu harus orang tua membantu mereka, anak-adik sekalian, supaya datang mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, di situ diperlihatkan. Kalau setiap hari Minggu merayakan Ekaristi itu, di situ kita mengungkapkan, adik-adik sekalian menyatakan diri, bahwa kami sejak pertama kali bersatu dengan Yesus Kristus dan untuk seterusnya berusaha bersatu dengan Kristus itu dengan rajin mengikuti perayaan Ekaristi karena sudah bersatu dengan Yesus tadi. Ya, itu aspek yang kedua. Lalu aspek yang ketiga di dalam bacaan Injil tadi itu bagus diungkapkan. Ketika Yesus memberikan dirinya bagi kita, maka kita mempunyai nafas baru, kehidupan baru secara rohani, luar biasa. Dan kalau kita sudah makan tubuh Kristus itu, Yesus bilang tadi itu, Dia membagikan kehidupan itu sendiri. Ya. Yesus membagikan kehidupan. Ya. Dia membagi, inilah tubuhku, inilah darahku. Dia membagikan kehidupan. Dan setiap orang yang mengambil bagian dari kehidupan yang diberikan oleh Yesus Kristus itu akan hidup bahagia, ya. Akan mendapatkan rahmat dari Tuhan. Ya. Dan Yesus bilang tadi, kalau makan tubuhnya, makan darahnya itu tidak hanya bahagia sekarang, tidak hanya mengalami kehidupan sekarang ini, tetapi juga nanti. Ya. Karena itu Yesus bilang, makan daging, kamu akan hidup selama-lamanya. Ya. Dalam arti apa? Gitu. Ya.
Kalau kita makan tubuh Kristus itu, kita terima, kita masukkan ke dalam tubuh kita, maka dia memberikan kehidupan itu sendiri. Ya. Sehingga sejak saat itu kita berjuang. Ya. Tetap berjuang untuk senantiasa mengikuti Yesus Kristus itu. Dia yang memberikan kehidupan itu. Ya. Kehidupan itu membuat kehidupan kita ini masih bisa berlanjut gitu. Tidak akan berhenti hari ini, tidak akan berhenti besok, sampai selama-lamanya. Akulah roti kehidupan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sampai maut menjemput kita. Itu artinya memberi kehidupan itu. Sama seperti Yesus Kristus nanti. Dari pada waktu dia mengalami kesulitan, dia berkata, tidak ada orang, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus memberikan contohnya. Ya. Kasih itu luar biasa. Ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, itulah kalau menjadi Yesus Kristus itu. Dan tidak hanya untuk adik-adik sekalian, untuk kami juga yang sudah lama ini. Kita mengungkapkan kasih itu seperti Yesus Kristus. Itu idealnya. Karena itu, ketika kita bersatu dengan Yesus Kristus tadi, bukan hanya untuk bersifat sekarang ini, bukan hanya bersifat sementara, untuk seterusnya. Kita akan bersatu dengan Yesus Kristus, baik pada waktu kita masih hidup, maupun dan terutama ketika kita sudah mati nanti. Luar biasa, penjaminan dari Yesus Kristus ini. Karena itu, anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, semoga beberapa poin ini mengingatkan adik-adik sekalian betapa pentingnya Ekaristi ini. Ekaristi, tubuh Kristus dan darahnya yang adik-adik sekalian akan terima seperti yang kami yang lain terima adalah tanda bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwa kita diundang, adik-adik diundang untuk boleh merayakan Ekaristi ini melalui persiapan yang matang kemarin itu. Lalu dengan demikian kita bersekutu dengan Yesus Kristus. Karena persekutuan ini kita menjadi anaknya, kita menjadi sahabatnya. Dan sebagai anak yang baik, sebagai sahabat yang baik, ya tidak boleh saling mengkhianati gitu ya. Ya, gitu. Ya, kalau sudah dari sahabat Yesus, dari anak Yesus itu sekarang sampai selama-lamanya tidak boleh pernah berpisah dengan Yesus Kristus itu. Ya. Lalu yang berikutnya dengan Ekaristi ini membuat kehidupan kita senantiasa bahagia. Karena Yesus menjamin bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku akan memperoleh kehidupan, akan hidup selama-lamanya, baik sekarang maupun nanti. Dan saya kira ini menjadi penting. Saudara-saudari, anak-anak sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah beberapa hal yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga sejak hari ini dan seterusnya, persekutuanmu dengan Yesus Kristus tidak boleh pernah putus, harus senantiasa diperjuangkan dengan bantuan Bapa, Mama, saudara-saudari yang lain yang lebih dahulu menerima Yesus ini. Semoga memberikan kamu kekuatan sehingga kamu mampu untuk terus berjuang. Apapun kesulitan yang dihadapi dalam perjalanan hidup ke depannya, harus tetap berjuang untuk bersekutu dengan Yesus, mau membiarkan diri untuk menjadi anak dan sahabatnya yang terkasih, supaya adik-adik sekalian senantiasa mengalami rahmat dan bantuan Tuhan, kebahagiaan yang senantiasa Yesus berikan melalui tubuh dan darahnya, yaitu hidup bahagia sekarang, tetapi terutama nanti pada saat kita dipanggil menghadapnya. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.